Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Citra, selaku dosen pengampu mata kuliah proses bisnis teknologi informasi. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami kelompok 11 menyampaikan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Proses Bisnis UMKM Bidang Kuliner dengan metode SWOT, Studi Kasus, dan Tumbas Dimsum. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri, Bahtiar Wisnu Pamungkas dengan NIM 192592555. Kemudian ada Isya Nabilah dengan NIM 1925923 dan juga Wiwi Alawiyah dengan NIM 192598286. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Isya Nabilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dan proses bisnis. Dang Tumbas Dimsum merupakan sebuah UMKM yang didirikan pada tanggal 24 Januari 2024. Usaha ini memiliki fokus tunggal pada produk dimsum dan beroperasi dengan integrasi penuh terhadap proses bisnisnya, di mana pengadaan bahan baku hingga produk siap jual dilakukan secara mandiri. Dalam menjalankan proses bisnis sehari-hari, Dang Tumbas Dimsum telah memanfaatkan beberapa teknologi informasi. Sistem pemesanan dilakukan melalui WhatsApp Bisnis, sementara opsi pembayaran telah terdigitalisasi menggunakan QRIS. Selain itu, proses dan pembaruan stok harian dilakukan secara aktif melalui platform Instagram. Selanjutnya, pada slide 4, kita akan membahas latar belakang dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa UMKM harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini. Dang Tumbas Dimsum sendiri telah mengambil langkah awal dengan memanfaatkan Instagram, WhatsApp Bisnis, dan QRIS. Namun, hingga saat ini belum ada evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan teknologi informasi ini terhadap proses bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi bisnis ke depan. Adapun tujuan utama dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis peran teknologi informasi dalam proses bisnis Dang Tumbas Dimsum sebagai UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi secara rinci kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Dang Tumbas Dimsum. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pengembangan usaha yang berbasis teknologi informasi untuk pertumbuhan Dang Tumbas Dimsum. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan riset. Riset ini dilaksanakan dengan menggunakan 3 metode utama yang memastikan data yang komprehensif. Yang pertama, observasi. Kami melakukan observasi langsung di lokasi untuk memahami secara mendalam alur proses bisnis dan interaksi yang terjadi antara pelanggan dan Dang Tumbas Dimsum. Yang kedua, wawancara. Kami berinteraksi langsung dengan pemilik usaha untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai implementasi dan dampak dari teknologi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir, studi pustaka. Dilakukan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah. Studi ini mencakup referensi tentang penerapan teknologi informasi, strategi digitalisasi bisnis, serta panduan analisis SWOT khusus untuk UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bahtiar. Untuk yang selanjutnya adalah dampak digitalisasi terhadap UMKM Dang Tumbas Dimsum. Sebelum menerapkan digitalisasi, Dang Tumbas Dimsum hanya menerima pembayaran tunai sehingga pilihan pembayaran sangat terbatas. Hal ini seringkali memperlambat proses transaksi, menimbulkan antrian, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan uang fisik. Setelah digitalisasi diterapkan melalui pembayaran QRIS, proses transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan aman. Pelanggan kini memiliki opsi pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan minim kontak fisik. Implementasi QRIS juga membuat semua transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pemilik dalam melakukan rekonsiliasi keuangan dan pemantauan pemasukan. Untuk yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, ditemukan beberapa poin penting pada sisi keuangan.
Kekuatan UMKM ini memiliki respon yang cepat melalui WhatsApp dan Instagram. Sudah menggunakan pembayaran QRIS, memiliki kontrol penuh pada kualitas produk, proses bisnis yang sederhana, serta pelayanan yang cepat dan ramah. Di sisi kelemahan, UMKM ini belum memiliki aplikasi akuntansi digital, belum ada sistem inventaris bahan baku, serta promosi yang belum konsisten. Pada sisi peluang, tren media sosial yang meningkat, target pasar yang relevan seperti Gen Z dan Gen Alpha, peluang kolaborasi dengan influencer, serta kemungkinan bergabung ke Shopee Food dan GrabFood menjadi aspek yang menjanjikan. Ancaman yang diliputi persaing Ancaman yang dihadapi meliputi persaingan dengan UMKM kuliner lain, perubahan kebijakan platform digital, serta fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wiwi Alawiyah. Selanjutnya, masuk ke pembahasan hasil perhitungan. Terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa metrik IFAS dan EFAS disusun sebagai bagian dari proses analisis strategi untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh UMKM dan Tumbas Dimsum. Berdasarkan hasil perhitungan, Bank Tumbas Dimsum memperoleh total skor IFAS 2,90 yang menunjukkan bahwa kondisi internal UMKM berada pada kategori sedang. Artinya, usaha memiliki sejumlah kekuatan yang dapat mendukung jalannya operasional, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah penjelasan masing-masing faktor internal. Respon cepat melalui internal dan WhatsApp dengan bobot 0,15, rating 4, dan skor 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan cepat di Instagram dan WhatsApp sangat membantu interaksi dengan pelanggan. 2. Sudah memakai sistem pembayaran digital atau KRIS dengan bobot 0,10, rating 4, dan dengan skor 0,4. Karena memudahkan transaksi dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. 3. Proses produksi dimsum dilakukan sendiri sehingga kualitas lebih terkontrol dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,3, menandakan bahwa kontrol kualitas terjaga meskipun kontribusinya tidak terlalu dominan. Pelayanan proses bisnis sederhana dan efisien. Bobot 0,10, rating 3 dengan skor 0,3. Pelayanan ramah dan cepat baik secara offline maupun online dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,3. Untuk kelemahan, belum menggunakan aplikasi akuntansi digital dengan bobot 0,15, rating 2, skor 0,3. Belum memiliki sistem inventaris dengan bobot 0,15, rating 2, skor 0,3. Dan konten media sosial belum konsisten dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,3. Selanjutnya ada metrik EVAS, yaitu External Factor Analysis Summary. Dari hasil perhitungan diperoleh total skor EVAS sebesar 2,8, yang menunjukkan bahwa UMKM berada pada lingkungan eksternal yang cukup mendukung dan memiliki peluang besar untuk berkembang. Berikut ini adalah penjelasan faktor eksternal yang menjadi peluang. Tren media sosial yang terus meningkat dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Target pasar Gen Z dan Gen Alpha pelanggan luar kabupaten dengan bobot 0,10, rating 4, skor 0,4. Kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan branding dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,3. Dengan peluang masuk ke Shopee Food dan GrabFood dengan bobot 0,10, rating 3, dengan skor 0,3. Adapun ancaman, persaingan dengan brand lain dengan bobot 0,20, rating 2, skor 0,4, risiko kenaikan biaya atau perubahan kebijakan WhatsApp bisnis dengan bobot 0,15, rating 2, skor 0,3, dan fluktuasi harga bahan baku dengan bobot 0,20, rating 2, skor 0,4. Melalui IFAS dan EFAS ini dapat terlihat bahwa Dang Tumbas Dimsum memiliki peluang besar untuk berkembang, namun juga menghadapi tantangan yang harus dipersiapkan dengan strategi yang tepat. Next. Berikut ini adalah gambaran mengenai metrik EA. Next. Dari hasil perhitungan IFAS dan EFAS diperoleh skor IFAS 2,90 dan skor EFAS 2,80. Nilai IFAS menunjukkan bahwa kemampuan internal
dan tumbas dimsum berada pada tingkat sedang, artinya beberapa kekuatan sudah dimiliki. Namun masih ada bagian yang perlu diperbaiki, seperti pencatatan inventaris dan akuntansi. Sementara itu, skor EVAS menandakan bahwa lingkungan luar usaha memberikan peluang yang cukup besar, misalnya lewat media sosial dan kerjasama promosi. Dengan memadukan kedua nilai tersebut, posisi usaha berada pada kuadran 5, yaitu kategori Grow and Build Strategi. Posisi ini menggambarkan bahwa Dang Tumbas Dimsum berada dalam kondisi yang mendukung untuk berkembang lebih jauh. Karena itu, langkah yang paling tepat adalah fokus pada pengembangan usaha, memperluas pemasaran digital, meningkatkan proses operasional, dan memaksimalkan peluang yang ada untuk memperkuat posisi di pasar. Next. Kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan utama, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM kuliner seperti Dang Tumas Dimsum. Melalui penerapan teknologi informasi, proses bisnis dapat dilakukan dengan lebih efektif sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan. Rekomendasi bisnis disarankan agar Dang Tumas Dimsum terus mengadopsi perkembangan teknologi terkini, seperti sistem pembayaran digital dan pemasaran online yang lebih agresif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 11 ingin menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga materi hari ini bisa berguna bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.